Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Pamuji Santoso. Hari ini kita akan melanjutkan materi biologi setelah pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang sintesis protein, ya, di mana dalam sintesis protein tersebut, dalam materi tersebut, kalian sudah mulai dapat memahami bagaimana gen atau DNA dapat mengatur sifat atau dapat menentukan sifat suatu organisme. Nah, dalam pertemuan kali ini, ya, dan sebelumnya pun kalian sudah menyimak video tentang pengantar materi pembelahan sel. Nah, di materi ini masih erat kaitannya dengan materi genetika, ya, karena dalam materi pembelahan sel ini nanti diharapkan kalian dapat lebih memahami bagaimana gen atau bagaimana DNA dan kromosom diwariskan dari satu sel induk kepada sel keturunannya atau sel anak-anaknya, sehingga sel-sel anak memiliki sifat, ya, bisa DNA, bisa gen atau bisa kromosom yang sama dengan sel induknya. Dan karena materi pembelahan sel ini cukup banyak, cukup padat, maka materi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk bagian yang pertama ini yang akan kita bahas hanya 2, yaitu siklus hidup sel dan juga mitosis. Kompetensi dasar sebagai landasan kamu mempelajari hal ini adalah pertama ada pada KD 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Kemudian KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Ini KD 3.4 dan KD 4.4 yang menjadi dasar landasan mengapa kalian harus mempelajari materi ini. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama, kamu dapat menjelaskan tujuan pembelahan sel. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pembelahan sel. Ketiga, mendeskripsikan siklus hidup sel. Yang keempat, mendeskripsikan tahap-tahap mitosis. Ini materi ini yang harus kalian kuasai, ya, untuk pembelajaran hari ini. Baik, kita masuk ke materi. Ada satu pertanyaan yang harus, ya, kita jawab, ya, sebelum mempelajari materi ini, yaitu mengapa sel harus dapat memiliki kemampuan membelah, ya. Kenapa sih sel harus membelah, memperbanyak diri? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, agar organisme dapat tumbuh, ya, agar organisme dapat tumbuh kecil menjadi besar, itu karena sel-selnya bertambah banyak dengan cara membelah. Kemudian yang kedua, juga mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak. Setiap hari tubuh kita pasti akan kehilangan sel, dan sel yang hilang tersebut harus segera diganti, ya. Yang berikutnya adalah karena setiap makhluk hidup harus melestarikan generasi, atau dengan kata lain, setiap makhluk hidup harus bereproduksi, dan untuk bereproduksi nanti harus menghasilkan atau memproduksi sel gamet, yang mekanismenya pun dengan cara pembelahan sel. Dan masih banyak hal-hal lain yang menjadi alasan mengapa sel harus membelah. Ada 3 jenis pembelahan sel. Yang pertama ini adalah pembelahan amitosis, yang kedua ada pembelahan mitosis, dan yang keempat ada pembelahan meiosis.
Nah, ketiga jenis pembelahan ini harus kalian pahami dengan baik. Yang pertama adalah pembelahan amitosis. Pembelahan ini merupakan pembelahan ya yang paling berbeda dibandingkan dengan dua yang lain. Ya, kenapa berbeda? Karena amitosis ini adalah pembelahan langsung, ya, pembelahan yang terjadinya secara langsung atau dengan kata lain tanpa tahap. Ya, dalam pembelahan amitosis tidak ada tahap-tahap pembelahan, tidak ada profase, tidak ada metafase, tidak ada anafase, dan tidak ada telofase. Ya, dan ini yang paling penting. Ya, kenapa tidak ada tahap? Karena karyokinesis, ya, karyokinesis atau pembelahan inti sel, ya, karyokinesis atau pembelahan inti sel, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma, ya, terjadi bersama-sama. Ya, ini contohnya terjadi pada perbanyakan sel bakteri. Nah, ini gambar dari sel, bagaimana sel bakteri membelah. Kalau kita lihat, pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma terjadi bersama-sama. Ketika sel bakteri ini akan membelah, maka sel nanti akan tampak lebih panjang, baik sitoplasmanya maupun intinya memanjang. Ya, inti itu tidak lain adalah kromosom, ya. Intinya atau kromosomnya makin memanjang, dan nanti secara bersama-sama antara sitoplasma atau cairan sel dengan intinya membelah bersama-sama. Ya, ini yang disebut karyokinesis, dan sitokinesis terjadi bersama-sama. Ini nanti menjadi pembeda amitosis dengan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis dan meiosis itu karyokinesis terjadi lebih dahulu, intinya membelah terlebih dahulu, baru diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Ya, contohnya adalah perbanyakan organisme bersel tunggal, misalkan pada bakteri dan protozoa. Ya, itu untuk mitosis. Kita masuk ke dua pembelahan yang lain, yaitu mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis dan meiosis? Ya, kenapa berbeda dengan meiosis? Tadi sudah sempat saya singgung. Mitosis dan meiosis ini adalah pembelahan tidak langsung. Ya, kenapa tidak langsung? Karena karyokinesis terjadi lebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh sitokinesis. Dan mitosis dan meiosis nanti terjadinya melalui tahapan-tahapan pembelahan. Ada paling tidak ada 4 tahap, yaitu ada tahap yang pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, keempat adalah telofase. Dan 4 tahap ini harus kamu paling tidak hafal, jangan sampai terbolak-balik. Ini ya, jadi pembelahan tidak langsung, karyokinesis terjadi lebih dahulu, kemudian melalui 4 tahapan. Itu mitosis dan meiosis. Kalau pada amitosis tidak ada tahapan-tahapannya. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu mitosis. Ya, mitosis. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang meiosis. Mitosis ini apa? Mitosis adalah pembelahan yang bertujuan untuk memperbanyak sel anak dengan sifat yang sama atau seragam. Terjadi pada perbanyakan sel tubuh, ya, atau sel somatik, ya. Jadi perbanyakan sel tubuh kita, ya, hewan maupun tumbuhan, ya, itu perbanyakannya dengan cara mitosis, ya. Nanti kalau meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Masih ingat ya, jenis sel pada tubuh makhluk hidup itu ada 2, ada sel tubuh sama sel kelamin. Kalau sel tubuh itu perbanyakannya dengan mitosis, kalau sel kelamin perbanyakannya dengan meiosis. Jumlah kromosom pada sel anak sama dengan sel induk. Ya, jadi nanti setiap mitosis satu sel induk akan membelah menjadi 2 sel anak
yang sama persis sifatnya, artinya DNA-nya sama, gennya sama, kromosomnya sama, ya. Berlangsung dalam 1 kali pembelahan. Jadi mitosis 1 kali membelah selesai, ya. Nanti sel anaknya ini akan tentunya kembali lagi mitosis, membelah menjadi 2 sel anak dan seterusnya, ya. Dan setiap siklus sel tentu nanti berbeda-beda waktunya, ya, tergantung jenis selnya. Ada sel yang membelah setiap 24 jam mitosis, ya. Ada yang beberapa bulan baru melakukan pembelahan lagi, ya. Jadi siklus hidup sel itu berbeda-beda tergantung jenis selnya. Nah, sebelum kita ke tahap-tahap mitosis, kalian harus memahami tentang siklus hidup sel. Nah, ini siklus hidup sel. Jadi setiap sel itu memiliki 2 tahap yang selalu berulang. Apa itu? Yaitu mitosis, kemudian nanti interfase atau istirahat, ya. Kemudian interfase selesai, dia akan membelah lagi menjadi 2 sel anak, ya. Nanti setiap sel anak akan masuk interfase atau tahap istirahat, kemudian membelah lagi dan seterusnya, ya. Jadi mitosis dan interfase berganti-gantian, ya. Mitosis disebut juga tahap pembelahan yang terdiri dari 4 tahap tadi, ya, pro, meta, ana, dan telofase. Sedangkan interfase disebut juga tahap istirahat, artinya sel tidak membelah. Jadi istirahat di sini artinya sel tidak membelah. Nah, perlu kalian ketahui, ya, khusus interfase, ya. Untuk interfase perlu kalian pahami, nanti interfase terbagi menjadi 3 subfase. Ada fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, ini interfase, ya. Tanda panah warna orange, tanda panah warna ungu, dan tanda panah warna hijau. Itu adalah interfase, ya. Dibagi menjadi 3 tahap, ya. Ada tahap G1, ada tahap S, kemudian diakhiri dengan tahap G2, ya. Nanti G2 berarti sel siap membelah kembali, mitosis, ya. M ini artinya adalah mitosis, ya. Nah, apa yang terjadi pada fase G1? G1 ini berarti adalah 2 sel anak, ya, yang baru terbentuk setelah mitosis, ya. 2 sel anak baru terbentuk setelah mitosis. Nanti 2 sel anak yang baru terbentuk ini akan segera masuk ke interfase. Berarti yang pertama adalah G1 dulu yang terjadi, ya, yaitu apa yang terjadi pada G1? G1 itu nanti terjadi sintesis RNA, ya, kemudian sintesis protein dan sintesis organel, ya. Kalian bayangkan bahwa pada G1 ini adalah sebuah sel yang baru terbentuk yang memiliki struktur belum lengkap. Maka pada G1 dia mulai melengkapi strukturnya. Dan kita tahu struktur dari sel itu terbuat dari protein, ya. Dan kemarin kita tahu bahwa untuk sintesis protein, dapat melakukan sintesis protein harus ada RNA-nya dulu. Nah, tahapnya begitu, ya. Nanti setelah G1 akan masuk ke tahap S, ya. Ini S ini adalah tahap yang paling lama dalam satu siklus hidup sel, ya. Dalam satu siklus hidup sel yang paling lama adalah fase S. Di sini terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu ada penggandaan atau replikasi atau duplikasi DNA. Jangan sampai lupa, ya. Pada tahap S itu terjadi sintesis atau replikasi atau duplikasi DNA. Kemudian pada fase G2 apa yang terjadi? Pada fase G2 ini yang terjadi adalah terjadi penimbunan energi, ya, penimbunan energi. Sel ukurannya bertambah besar sehingga sel siap membelah, mitosis kembali, ya. Kemudian mitosis terbentuk lagi 2 sel anak, interfase lagi G1, S, G2 dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai siklus hidup sel, ya.
Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami untuk siklus hidup sel ya. Ada dua sekali lagi, ada mitosis, ada interfase. Ya, interfase terbagi menjadi 3 subfase lagi, yaitu ada G1, S dan G2. Ya, untuk G itu ada yang mengatakan dengan istilah gap, ada yang mengatakan growth ya, G. Baik, kita masuk ke berikutnya kalau bisa dipahami, yaitu kita masuk ke tahapan mitosis ya. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa mitosis ya, saya ulang kembali ya, terdiri dari 4 tahap. Jangan bosan ini untuk mengulang karena kalian harus hafal, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalian nanti harus bisa mendeskripsikan tiap-tiap tahapan ini, terutama keadaan kromosomnya ya. Pembeda utama dari keempat tahap ini adalah keadaan kromosomnya ya. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya ya. Ini tahap-tahap mitosis. Ada ini pada saat belum masuk mitosis, ini interfase, kemudian ada profase, metafase, anafase, telofase, kemudian nanti diakhiri dengan sitokinesis, terbentuk 2 sel anak ya, yang sama persis dengan kedua induknya sifatnya. Nah, kita masuk ya, sebelum masuk ke tahapan mitosis ya, perlu kalian pahami dulu keadaan sel saat interfase atau fase istirahat ya, fase sebelum sel membelah, untuk membedakan dengan tahap mitosis ya. Pada saat interfase perlu kalian pahami bahwa membran nukleus ya, membran nukleus yang berwarna ungu ini masih terlihat jelas. Kemudian kromosom masih sangat panjang dan halus sehingga sulit untuk dilihat ya. Kalau pada saat interfase, sel yang berada pada interfase, kromosomnya akan sulit dilihat ya, karena masih sangat halus, dan keadaan kromosom yang masih seperti ini disebut kromatin. Jangan sampai ingat ya, jangan sampai lupa ya. Kromatin ini kromosom yang masih sangat panjang dan halus ya, terlihat pada saat interfase. Dan kemudian sentrosom belum menuju kutub ya, atau dikatakan belum terbelah. Nanti ini akan satu menuju ke kutub sini, satu menuju ke kutub sini ya. Nah, kalau sudah mulai bergerak menuju kutub, dikatakan sentrosom sudah mulai membentuk sentriol. Nah, ini masih berbentuk sentrosom. Nah, ini kondisi sel saat interfase yang nanti ketika memasuki profase, keadaan ini akan berubah. Perubahannya seperti apa? Baik, kita masuk ke profase. Nah, ini profase ya. Perubahan yang pertama ya, oh ya, perlu kalian ketahui, jadi profase ini merupakan fase terlama dalam mitosis dibandingkan dengan meta, ana, dan telofase. Yang paling lama adalah profase. Ciri yang pertama yang harus kalian pahami, profase itu nanti membran nukleus mulai menghilang. Nah, ini yang hitam ini ya, yang melindungi ini kromosom ya, ada yang merah, ada yang biru, itu kromosom ya. Bungkusnya atau membran nukleusnya sudah mulai putus-putus, sudah mulai menghilang ya. Kemudian anak inti juga menghilang atau nukleolus itu menghilang. Kemudian kromatin ya, yang tadi benang halus panjang ya, itu kromatin mulai memendek, menebal, membentuk kromosom. Nah, nanti kita jelaskan ya, kapan, seperti apa kromatin, seperti apa kromosom. Kemudian lengan kromosom mengganda sehingga tiap kromosom memiliki 2 kromatid. Nah, kromatid ini adalah calon kromosom. Nah, ini seperti ini lengannya ada 2 ya. Ini artinya kromosom ini sudah memiliki 2 kromatid. Lengannya sudah mengganda. Kemudian sentriol, ini sentriol bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan sambil membentuk spindle atau benang pembelahan. Nah, ini spindle, jangan sampai lupa ya, ini spindle. Ini spindle ya, ini spindle, ini sentriol
ya. Ini sentriolnya, ini spindle, benang pembelahan. Spindle itu benang pembelahan yang nanti akan mengikat kromosom. Baik, itu profase, fase terlama dalam mitosis ya. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Sebelum ke metafase ada hal yang penting yang harus betul-betul kamu pahami, yaitu bahwa selama mitosis, terutama untuk profase, nanti kromosom akan mengalami beberapa perubahan ya pada saat profase. Nah, seperti ini gambarnya. Ada kromatin pada saat awal profase ya, ketika antara interfase dan profase nanti kromosom masih sangat halus ya, panjang ya, yang disebut kromatin ya, benang-benang halus, tipis, sulit dilihat dan terdapat saat interfase. Nanti ketika masuk ke profase, dia akan berubah menjadi kromosom tapi dengan single kromatid. Nah, seperti ini, terbentuk dari kromatin yang memendek dan menebal dan dijumpai saat profase awal. Nah, saat profase awal kromatin berubah menjadi kromosom seperti ini. Kemudian nanti pada profase akhir ya, lengan-lengan dari kromosom ini mengganda sehingga kromosom ini memiliki dua kromatid, double kromatid, ini dan ini ya. Gen-gen yang ada pada kromatid ini dan kromatid ini gen-gennya sama, maka dikatakan dua kromatid ini adalah kromatid yang sister, yang bersaudara, karena hanya hasil duplikasi saja. Nah, ini jangan sampai bingung ya, apa itu kromatin, apa itu kromosom. Kromosom kok bentuknya ada dua, ada yang single kromatid, ada yang double kromatid ya. Biasanya pada saat akhir profase akan metafase, ini seperti ini bentuk kromosomnya. Nah, metafase ini merupakan fase yang paling singkat ya, fase yang paling singkat dalam daur hidup sel. Kromosom dicirikan dengan kromosom berderet di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Nah, ini bidang tengah nih ya, 4 kromosom tadi ya, ada 4 kromosom ya dari profase ini nanti berjejer di bidang ekuator ya. Tiap kromosom terikat oleh spindle pada bagian sentromer. Kita ingat mas, sentromer di tengah sini ya, ini tempat menempelnya spindle ya. Jadi tiap kromosom terikat oleh spindle ya, terikat oleh spindle dan berderet di bidang pembelahan, sehingga pada saat tahap ini kromosom paling mudah dihitung ya, kromosom paling mudah dihitung jumlahnya. Fase yang paling mudah dihitung ya, kromosom saat metafase. Berikutnya kita masuk ke anafase. Ini adalah ya, nah ini pada saat anafase itu benang spindle makin memendek sehingga kromosom tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Jadi benang spindle ini yang atas dan yang bawah memendek. Karena makin memendek berarti dia akan menarik kromosom yang tadinya double kromatid ya ke arah yang berlawanan, sehingga nanti berikutnya tiap kromosom akan terbelah. Karena ditarik ke dua arah yang berlawanan, kromosom akan terbelah ya menjadi dua kromatid ya. Masing-masing kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini sudah terbelah, masing-masing kromatid menuju kutub yang berlawanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tapi perlu kalian ingat, kutub itu tidak harus selalu atas bawah gitu ya. Bisa juga kalau gambar ya, namanya gambar, bisa juga kanan dan kiri. Jangan bingung, sama saja. Kemudian dari sini mulai terlihat proses kariokinesis. Dikatakan pada anafase mulai terlihat atau mulai terjadi kariokinesis. Kenapa dikatakan mulai kariokinesis? Karena pada tahap anafase kromosom terbelah. Ya, ini nanti menjadi inti sendiri, ini menjadi inti sendiri. Ya, sudah ada mulai pembelahan inti ya. Karena substansi terpenting dari inti sel atau nukleus itu kan kromosom. Ketika kromosom terbelah, maka disitulah mulai kariokinesis.
kita masuk ke tahap yang paling terakhir dari mitosis, yaitu telofase. Ya, telofase. Ya, nanti di sini kromatid yang tadi hasil pembelahan dari kromosom ya, tiba di kutub sel. Ada yang tiba di atas, ada yang tiba di bawah. Ya. Kemudian terbentuk membran nukleus ya, ini membran nukleus baru mulai terbentuk ya, membungkus kromosom ya. Sesaat sel nampak memiliki dua inti ya, nampak nih sebuah sel memiliki dua inti. Namun ini tidak berlangsung lama karena segera nanti telofase diakhiri dengan sitokinesis, pembelahan sitoplasma ya, pembelahan sitoplasma ya. Kalau pada sel tumbuhan karena kaku punya dinding sel, maka di antara dua inti baru ini akan terbentuk sekat yang dibentuk oleh badan Golgi. Tapi kalau sel hewan nanti proses sitokinesisnya akan terjadi lakukan ini makin dalam, di sini juga makin dalam. Akibatnya apa? Akibatnya nanti sel ini terputus, terpisah. Nah, itu perbedaan sitokinesis pada sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, ini ya tahap keseluruhan proses mitosis dari profase sampai telofase. Mohon disimak dengan baik. Nah, ini profase lihat ya. Nah ini profase ya. Mohon maaf ini tidak bisa jalan videonya. Next saja ya. Ini contoh mitosis pada ujung akar bawang merah ya. Mitosis pada ujung akar bawang merah. Ya, jadi mitosis itu kalau pada tumbuhan itu terjadi pada jaringan meristem ya, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Nah, meristem primer itu adanya di ujung akar tumbuhan ya. Ini sebagai contoh ujung akar bawang merah. Ini tampak seperti ini ya, ada aktivitas pembelahan sel. Nah, ini sel-sel pada ujung akar bawang merah dengan menggunakan mikroskop dan diberi pewarna. Nah, nanti kromosom ya kita tahu memiliki sifat dia lebih cepat menyerap zat warna sehingga kromosom akan menampakkan warna yang lebih gelap ini ya. Kalau kita lihat ya berbeda-beda ya setiap selnya keadaan kromosomnya. Ada yang saat profase. Nah, ini profase ya, dimana kromatin sudah mulai memendek menebal menjadi kromosom karena hitam ini ya, gelap artinya sudah terbentuk kromosom, tidak halus tipis panjang lagi, bukan kromatin. Kalau kromatin merah ini kromatin berarti ini ya. Mohon maaf. Kemudian ada yang tahap metafase. Nah, ini kromosom berkumpul di bidang ekuator, bidang tengah ya. Ada juga yang ini anafase ya, kromosom sudah mulai ketarik ke arah dua kutub yang berlawanan. Dan ada yang ini ya, ini telofase akhir, di mana sel sudah mulai terbelah menjadi dua ya. Tadinya ini satu sel tapi sudah menjadi dua. Nah, ini jadi tidak semuanya sel-sel pada ujung akar suatu tumbuhan itu bareng-bareng mitosisnya ya, profase semua, anafase semua, enggak, tapi bermacam-macam ya. Ada yang tahap metafase, profase, anafase, dan telofase.
Nah, ini seperti ini ya, pada bawang merah kalau dibikin siklusnya. Ini profase ya, ini ada kromosom yang sudah memendek menebal sehingga warnanya lebih gelap. Kemudian ini ada metafase berjajar di bidang ekuator. Kemudian anafase sudah mulai tertarik ke arah kutub. Kemudian telofase ya, mulai terbelah menjadi dua. Saya kira ini materi kita tentang pembelahan sel, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik tahap-tahapnya, deskripsi dari tiap tahap tolong disimak dengan baik, dan juga tadi ada siklus hidup sel, ada interfase, ada mitosis, interfase ada G1, Gs dan G2 ya. Saya akhiri ya, terima kasih atas atensinya dan tetap semangat belajar di rumah masing-masing, jaga selalu kesehatan ya, terapkan selalu 3M, jangan sampai lengah ya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.